Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan, bersama saya Ipa Meta di channel kita Ike Gaming. Semoga kawan-kawanku semua sehat walafiat, selalu bersama keluarga. Amin. Baik, kita berhasil JP. Ini ada 4 info room. Semoga bisa membantu dan menambah serta mempertebal pengetahuan kawan-kawan dan termasuk saya. Jadi ini mohon maaf kawan ya, beberapa video saya harus percepat karena ini ada 4 video dan rata-rata juga ada beberapa yang jauh. Baik, kita ke room pertama. Nah, ini seperti yang saya katakan 2 hari kemarin bahwa item kamar yang saya spin itu adalah ya berada di 3 sudut itemnya. Kemudian pendukungnya ini adalah tanda silang di pojok kanan, biasanya juga kamera serta wheel juga biasanya bagus di situ di tanda silang ya. Kemudian satu item tunggal di tengah ataupun sentral, kali ini ada gendang. Jadi seperti 2 hari lalu saya buktikan lagi ya kawan ya, apa yang saya katakan bahwa item kamera yang saya spin itu adalah yang berada di pojok berjumlah 3. Baik kawan ya, silahkan disaksikan gameplaynya. Dengan modal 1,5B. Sambil ya biasa kawan ya, sambil disaksikan gameplaynya saya ya ngomong-ngomong lah sedikit karena masih ada beberapa kawan yang mempertanyakan tentang ketika kita sudah win 4B, kira-kira apa yang kita lakukan untuk melanjutkan spin. Jadi ada beberapa kawan-kawan kita yang masih bingung karena mungkin terkadang masih ngejar terus loss. Baik kawannya, yang terbaik menurut saya yaitu di posisi pada saat kita nyepin itu kita win 4B. Sabar dulu kawannya, ini detik-detik JP-nya. Next kita ke video kedua dulu. Baik, ini room kedua, patokannya yaitu kolom 1 dan 4 kembar. Jadi kalau yang kemarin itu yang saya katakan bahwa kolom 1 dan 4 ini agak merapat ke akun-akun saya, kali ini di kolom 1 dan 4 dia kembar. Yang kemarin itu kan kolom 1 dan 4 sama item posisi beda. Sebagai patokan pendukungnya ya biasalah kawan ya, tetap dengan koin 1 wheel 1. Kalau pisah begini koin sama wheelnya ya berarti harus seimbang jumlahnya. Nah, kita lanjut kawan ya, silahkan disaksikan gameplaynya. Pada saat kita nyepin dan kemudian di up sampai 4B, kira-kira berapa toleransi sedotan lah yang saya istilahkan untuk melanjutkan spinan. Menurut hemat saya kawan ya, yang saya lakukan yaitu ada 2 yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama, kita harus kawan ya, memposisikan kita berada di mana dulu, posisi ataupun kondisi player pada saat itu. Kemudian kedua, nilai dari roomnya ataupun harga dari roomnya serta nilai dari putaran kawan ya. Baik, kita ke yang pertama dulu yaitu posisi dari player. Ini kemarin kan beberapa minggu yang lalu saya sudah jelaskan tentang
hal ini, tapi tidak apa-apa kawan ya, saya coba-coba ulang lagi, semoga bisa menambah-nambah sedikit termasuk buat saya pribadi. Posisi player taruhlah kawan ya, kita up sampai 4B. Kemudian kita harus posisikan diri kita pada saat itu, apakah di akun lain kita tidak ada chip, serta pada saat kita spin itu modal kita lagi sedikit. Jadi bagi kawan-kawan maupun player yang di akun lain tidak ada chipnya, ataupun pada saat itu taruhlah 2B modalnya kemudian di up jadi 4B, ya mohon kawan ya, stop saja dulu. Itu mungkin posisinya, posisi player yang pertama. Posisi player kedua yang terbaik itu adalah ketika mungkin di akun lain ada chipnya, dan pada saat nyepin itu juga dengan 2B modalnya, ya enggak apa-apa mungkin kawan ya, kalau ada feeling sedikit ya kita pakai ngejar lagi 2B, sisakan kemenangan 2B. Ini posisi kedua, posisi player yang kedua. Baik, detik-detik JP nya mohon maaf kawan ya. Kita next lagi ke room ketiga. Nah ini dia seperti kemarin lagi kawan, yang saya katakan, saya buktikan lagi 2 hari lalu. Saya katakan bahwa untuk item bocil hijau yang saya spin itu ada 2, yaitu segitiga kecil ke atas maupun dengan street bocil hijau. Jadi pendukung di room ini adalah street bocil hijau. Kemudian ya kolom 1 dan 3 itemnya sama, posisi yang beda. Kemudian pendukungnya yaitu ya yang numpuk kembar di sebelah kiri maupun kanan bawah. Jadi untuk pendukungnya ini dulu sudah mulai mendekat juga. Saya ingat waktu masih zaman channel IPA Meta masih saya pakai dulu, itu sering muncul juga. Akhir-akhir ini sering kali, sudah 4 kali kalau tidak salah dengan pendukung itu. Kita lanjut tadi kawan ya, sudah 2 posisi. Kemudian posisi yang ketiga up 4B. Pada saat itu mungkin kawan-kawan di akun lain banyak chipnya, ataukah di pada saat nyepin itu modalnya 7 di up 4B, terus ada feelingnya yang tebal kuat, ya tidak apa-apa kawan, kejar sampai ya batasi win 1B. Jadi kita pakai ngejar itu 3B, tapi dengan posisi seperti yang saya sebutkan tadi. Di akun lain, beberapa akun itu ada isinya, kemudian pada saat kita nyepin ada modalnya. Tetapi seandainya di modalnya tidak ada, meskipun di akun lain ada chipnya, ya batasi 2B lah kawan ya untuk mengejar. Tapi harus feelingnya di posisi ini yang ketiga itu harus tebal kawan, harus kuat. Tidak sama dengan tadi di posisi kedua. Nah, untuk di posisi keempat yaitu di posisi keempat akun-akun yang lain banyak chipnya. Kemudian juga pada saat nyepin itu yang naik 4B itu lagi modalnya ada, feelingnya tebal, ya tidak apa-apa kawan. Kalau betul-betul feeling tebal, kejar sampai kita jalan-jalan atau kembali ke modal. Taruhlah kayak 7B menang 4B, feeling tebal. Tentukan posisi Anda, jika feeling tebal kejar, hajar sampai 4B, tidak masalah kawan. Setelah kita kan 2 tadi kita sudah berbicara tentang posisi player pada saat nyepin. Nah yang kedua yaitu nilai dari room itu. Jadi kita harus menilai room itu sebelum nyepin, apakah 4B itu setara dengan harga roomnya. Apakah sudah 4B itu win terbesar menurut kawan-kawan
pada saat nyepin, jika ada di feeling 4B itu sudah paling besar untuk room ini, ya hentikan kawan, hentikan. Kemudian harga dari putarannya, ya kita nilai putaran setelah 4B win itu, ya kita nilai putarannya. Baik kawan ya, ini mohon maaf. Kita menuju ke room keempat. Nah, ini yang lagi tren kawannya, yang lagi naik daun lagi kembali di beberapa channel saya lihat. Kemudian pendukungnya ya sama tadi ya, di room ketiga, numpuk kembar di sebelah atas dan kiri. Jadi patokannya ini adalah bolong 1 untuk Gio di kolom 4. Nah, kita lanjut lagi kawan, ini lagi asik nih putarannya. Tadi sampai di mana ya kawan ya? Di menilai putaran. Nah, jadi yang lanjut ataupun tidak stop pada saat win 4B itu, seharusnya kita nilai putaran pada saat win ataupun sesudah win 4B itu. Bagaimana turun naiknya chip. Nah, seperti itu kawan ya. Dua hal yang kita harus pertimbangkan pada saat kita di posisi up oleh setelah naiknya chip 4B setelah kemenangan sebagai contoh. Jadi saya istilahkan toleransi sedotan setelah win. Jadi ada 4 tadi ya posisi yang saya sudah jelaskan tadi. Apakah posisinya kawan-kawan lagi tidak ada chip di akun lain dan posisi nyepin dengan modal yang sedikit, ya hentikan kawan, langsung stop saja. Terus istirahat, nanti kita lanjut lagi. Jika ada chip di akun lain beberapa, kemudian modalnya juga ada pada saat di up 4B itu, ya pakailah ngejar juga 2B jika ada feeling sedikit. Sisakan win 2B bagi yang banyak chipnya. Jadi seperti itu kawannya yang saya sudah jelaskan. Kita harus memposisikan diri kita masing-masing. Baik, ini JP terakhir. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.